Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kelangkaan minyak goreng terkait dengan distribusi maupun kewajiban dari para pengusaha atau pihak-pihak memang yang usahanya menyangkut ekspor CPO ya. Karena pertanyaan banyak ini seperti yang Pak Kapus sampaikan, sehingga kita dalam kesibukan yang begitu padat, kita sudah pastikan di hari Jumat ini, kita sediakan waktu yang agak panjang dan saya sertakan Direktur Penyidikan dengan Ketua Tim Penyidiknya. Silakan nanti kawan-kawan bertanya bagaimana ini proses pelaksanaan penyidikannya maupun perkembangan apa yang kita lakukan, kemudian arah kemana penyidikan ini kita laksanakan. Intinya dapat saya jelaskan bahwa kita melakukan penyidikan sejak tanggal 4 April 2022. Ini kita lakukan sebenarnya tidak singkat, kalau lihat dari surat perintah penyidikan singkat, tetapi memang ini sejak awal terjadi kelangkaan ya, akhir 2021, terutama Januari, Februari, Maret, kita menyaksikan bahwa minyak goreng langka dan ini menjadi kesulitan bagi masyarakat banyak ya, terutama masyarakat kecil yang berkaitan dengan usahanya butuh dengan minyak goreng tersebut. Kasus posisi intinya adalah bahwa ada kebijakan pemerintah untuk melindungi, menjamin ketersediaan minyak goreng maupun dengan harga yang terjaga, yaitu Keputusan Menteri Perdagangan nomor 129 dan dirubah dengan Permendak nomor 170 di bulan Maret 2022. Yang intinya adalah bahwa apabila akan dilakukan ekspor, maka bagi perusahaan-perusahaan tersebut diwajibkan untuk memenuhi DMO atau Domestic Market Obligation itu sebesar 20% di ketentuan yang pertama, kemudian 30% di ketentuan yang kedua, yaitu 170 tahun 2002 dari Kementerian Perdagangan. Dan kita sejak awal sudah melakukan pengamatan bagaimana ekspor yang dilakukan, sehingga kita dapat memastikan dengan 20% ataupun 30% itu seharusnya barang tersebut ada. Tapi karena ini terjadi kelangkaan, sehingga Kejaksaan melakukan penelusuran, melakukan penyelidikan, maka telah ditemukan alat bukti yang cukup bahwa persetujuan ekspor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, khususnya ya oleh Dirjen Dandik yang kita tetapkan sebagai tersangka, itu dilakukan dengan cara melawan hukum atau realnya kita ketahui DMO tersebut tidak terpenuhi secara nyata sehingga ya minyak goreng tersebut tidak ada di pasar. Itu yang kira-kira kasus posisi yang kita putuskan bahwa kita akan lakukan penyidikan sebagaimana perintah Presiden agar ini segera tuntas, maka kita juga sudah menambah langkah penyidik untuk mempercepat dan kita pastikan beberapa hari setelah penyidikan
kita telah melakukan pemeriksaan sudah 30 orang saksi dan 4 orang tersangka tentunya ya sudah kita periksa terlebih dahulu. Kemudian untuk memperkuat, karena seperti teman-teman yang tanyakan kepada kami ini pasal apa, ini pasal 2 ya, dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang seperti disampaikan Pak Jaksa Agung, yaitu ada beberapa ketentuan-ketentuan perdagangan yang telah disebut, itu adalah sebagai ketentuan-ketentuan yang dijadikan dasar oleh penyidik sebagai perbuatan melawan hukumnya. Tetapi tetap kita sangkakan pasal 2 dan pasal 3 di Undang-Undang Tipikor. Ya. 7 ahli telah kita periksa karena ini kualifikasi pertama kita naikkan ke penyidikan adalah kerugian perekonomian negara. Jadi progresnya itu sudah 30 orang saksi, ada beberapa tempat kita geledah, ada 10 tempat sudah kita lakukan penggeledahan untuk memperoleh alat bukti lain. Dokumen juga sudah sekitar 650, dan terutama penyidik sekarang sedang konsentrasi di barang bukti elektronik. Ya, BBE inilah akan memperkuat bagaimana kerjasama antara para tersangka. Yang tentunya ini masih dalam penelitian penyidik sehingga tidak saya sebut apa bentuk-bentuk percakapan mereka di BBE tersebut. Tetapi penyidik meyakini bahwa ini ada kerjasama antara tersangka dari Kementerian Perdagangan dan para pengusahanya, para swastanya ya. Kemudian progres yang lain, bahwa penyidik sudah melakukan pendalaman, mengecek ya ketersediaan DPO pada saat itu di seluruh wilayah yang terkait dengan para pihak swasta yang telah kita lakukan penahanan. Kemudian juga ada beberapa tindakan penyitaan terhadap beberapa alat bukti, khususnya dokumen-dokumen penting. Dan yang kemajuan yang paling baik saya melihat dari kegiatan penyidik adalah kemarin telah dilakukan diskusi antara penyidik dengan rekan-rekan auditor, bahkan langsung dipimpin oleh Kepala BPKP. Ya. Ini dalam rangka apa? Ini untuk menyamakan persepsi. Penyidik akan berusaha tentunya dengan rekan-rekan ahli auditor BPKP, tidak saja melihat dampak di perekonomian, karena ini kan ada dampak kelanjutannya ya, seperti kebijakan pemerintah BLT maupun kebijakan-kebijakan yang lain. Tetapi di BPKP kemarin juga sudah mulai dibahas kerugian negara yang terjadi. Dalam kualifikasi itu butuh waktu pasti. Tetapi akan kita usahakan secepat mungkin ini akan kita selesaikan. Untuk lebih jelasnya, karena pertanyaan begitu banyak ke kami, maka saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan, mulai dari modus yang terjadi, sangkaan pasal, kemudian perkembangan yang telah menjadi peroleh. Ya, saya persilahkan untuk rekan-rekan media untuk bertanya. Silakan. Rekan media silakan. Tolong sebutkan dari media nama dan medianya. Saya Suhanda dari RRI. Yang ingin saya tanyakan, itu kan ada peraturan Kemendak tentang 20% itu Pak. 20% itu Pak. Dan peraturan di Kemendak itu kan juga pasti diketahui sebagai orang awam. Kemendak itu terus atau membiarkan perbuatan itu terjadi yang pertama. Yang kedua ini kan pandemi Pak. Itu nggak bisa syarat-syaratnya. Perekonomian masih belum stabil. Terjadi korupsi ataupun yang merugikan masyarakat begitu dahsyat. Apakah tidak akan dilakukan pemberatan oleh tim penyidik agar menjadi deterrent effect
pelaku-pelaku yang akan mencontoh hal-hal seperti ini di masa-masa pandemi atau masa sulit. Terima kasih, Pak. Pak, bisa langsung dijawab. Langsung ya. Langsung, saya langsung jawab ya. Nah, jadi saya jawab langsung ya. Dan kita minta yang telah ditanya akan kita jelaskan lengkap sehingga tidak ada pengulangan pertanyaan kembali dalam hal yang sama. Memang ada ketentuan 20% ya, yang dikeluarkan. 20% ya, yang dikeluarkan. Nah, ketika pengajuan ekspor ini memang harus diteliti apakah memang DMO ini sudah ada. Nah, ketika ini lolos, ya, seperti yang kita sampaikan bahwa ternyata di lapangan langka, tentunya ini menjadi pertanyaan bagi kita, apalagi penyidik. Ketika izin ekspor yang diloloskan tersebut pada kenyataannya DMO ini tidak terpenuhi, maka dapat dipastikan bahwa semua syarat yang diajukan memang ada tindakan manipulasi. Sehingga memang kenapa ISW ditetapkan? Bukan pembiaran. Tetapi ketika diizinkan ekspor, ISW dapat kita pastikan tidak melakukan pengecekan atau dari alat bukti lain memang sudah mengetahui bahwa kewajiban ini tidak terpenuhi. Kira-kira seperti itu. Jadi ISW ditetapkan tersangka karena memang adalah pejabat yang paling punya kewenangan untuk meneliti pengajuan ekspor tersebut. Dengan syarat bahwa itu diizinkan apabila memang sudah terpenuhi 20%, kemudian berubah 30%. Kenyataan itu diizinkan, memang faktanya tidak terpenuhi. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa ini masih dalam proses penyidikan. Kita belum bisa menyampaikan apa yang menjadi kerjasama antara pihak pemohon dan termohon. Tetapi tentunya penyidik sudah menetapkan, ya, dengan objek pemeriksaan masalah ekspor dan kewajiban DMO, tentunya penyidik sudah punya alat bukti. Ya. Mengenai siapakah nanti dalam proses ini yang mengetahui, ya, atas tindakan kesengajaan memberikan izin ekspor, kebutuhan domestik tidak terpenuhi, ini proses. Akan kita lihat sebagaimana Jaksa Agung sampaikan, siapapun yang terkait di sini akan kita lakukan pemeriksaan. Yang kedua mengenai pemberatan. Saya rasa pemberatan ini akan menjadi pertimbangan penting bagi kita. Karena seperti teman-teman sampaikan bahwa kejaksaan konsentrasi betul terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang sifatnya strategis dan ini penting bagi kelangsungan pembangunan. Itu menjadi kita konsentrasi. Sehingga apabila ada kebijakan-kebijakan, ya, yang menyangkut masyarakat banyak dan menyangkut keberlangsungan pembangunan, ini pasti akan kita lakukan penindakan tegas. Sekali lagi kita sampaikan bahwa akan ada dilakukan penindakan tegas. Ya, saya rasa itu. Saya rasa itu ya cukup ya. Ada lagi? Silakan. Tolong pertanyaan yang sama tidak diulang ya. Ulang. Jangan pengulangan. Dalam pengembangan kasus ini, apakah jadi memungkinkan untuk menelusuri ataupun membuka peluang atau khususnya dia sudah melakukan kerjasama dengan PT Lima tadi, contohnya misalkan seperti Persis Solo, dan di sisi lain apakah juga membuka kemungkinan adanya kemungkinan juga untuk memeriksa Bapak Menteri Panjaitan yang ditengarai membangun perusahaannya bersama-sama di PT Lima tersebut. Ini memang mungkin memiliki keterkaitan dan membuka peluang untuk setidaknya menjadi informasi baru atau mungkin. Ini pertanyaannya dikaitkan kemana-mana nih Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Terima kasih. Jadi kejaksaan ini pasti akan profesional. Kita sudah cukup pengalaman dalam penanganan perkara tipikor yang beririsan dengan undang-undang lain.
seperti undang-undang terkait kepabeanan, pajak yang terkait dengan pasar modal, irisan-irisan undang-undang perbankan kita sudah biasa melakukan seperti itu. Oleh karena itu, dalam tindakan profesional tersebut, maka penyidik kita kendalikan itu dalam proses pemeriksaan baik terhadap saksi maupun tindakan-tindakan penggeledahan, tindakan-tindakan upaya paksa lainnya, hanya satu itu bertumpu dari kepentingan dan keterkaitan proses penyidikan itu sendiri, termasuk para saksi. Ya, kita tidak melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak di luar ya, kepentingan dari pembuktian. Ini ada proses kejahatan seperti yang saya sudah sampaikan bagaimana kasus posisinya, maka untuk memperkuat konstruksi pembuktiannya, tentunya alat bukti semua akan kita penuhi, termasuk saksi-saksi yang mengetahui perbuatan tersebut terjadi pasti akan kita lakukan pemeriksaan. Ya, terima kasih. Mbaknya, yang belakang. Maju di depan, Mbak, biar kedengaran. Saya akan menjadi informasi. 19 April lalu, Pak Dr. Abu mendirikan pimpinan memanggil itu cerita kebetulan Pak, apakah nama menjadi sudah masuk di depan calon saksi yang akan diperiksa? Dua saksi yang sudah diperiksa kemarin. Terima kasih, Pak. Jadi saya sampaikan, seperti yang tadi saya sampaikan, pertanyaan yang kedua, bahwa kita profesional, ini sudah ada kejahatan yang kita temukan alat buktinya, dan ini kualifikasi tidak pidana korupsi yang tentunya menyengsarakan masyarakat. Ya. Nah, dalam melakukan proses pembuktian dari sangkaan pasal tersebut, ini ada beberapa orang yang berkepentingan penyidik untuk melakukan pemeriksaan sebagai saksi. Ini tidak saja di pihak Kementerian Perdagangan, tetapi juga di pihak-pihak di luar Kementerian Perdagangan. Bisa pihak swasta murni maupun ahli-ahli dari rekan-rekan auditor maupun dari perguruan tinggi. Spesifik ketika ditanya apakah menteri diperiksa atau tidak, saya belum bisa menjawab karena ini proses masih berjalan. Ketika proses penyidikan berjalan, tentunya ada tahapan-tahapan prioritas. Seperti awal saya sampaikan, apa tahapan prioritas? Penyidik kami sedang betul-betul disibukkan dengan penelitian barang bukti elektronik dan tindakan pengumpulan alat bukti lain yang dianggap cukup kuat, ya, untuk menentukan. Contohnya apa? Pengembangan. Satu, bagaimana mendudukkan gratifikasi, suapnya. Nah, ini sedang penyidik bekerja. Ada teman-teman nanti PPATK, ada teman-teman pelacakan aset dan lain-lain. Langkah-langkah prioritas itu yang kita pentingkan. Apakah ini? Nah, sekalian saya jawab ini, teman-teman juga banyak bertanya, apakah ini TPPU? Semua tidak tertutup kemungkinan akan kita kembangkan. Ditanya lagi apakah ada tersangka lain? Dari alat bukti, ini terus kita evaluasi dengan media expose yang dihadiri oleh lengkap, ya, jajaran direktur kami, ada staf ahli dan penyidik. Ini terus akan kita kembangkan. Apabila dalam expose tersebut ternyata ada yang terlibat dalam proses penerbitan dan kelangkaan minyak goreng tersebut, ya, maka tentunya akan kita tetapkan sebagai tersangka. Termasuk juga dengan pemanggilan saksi. Apabila penyidik, ya, memerlukan keterangan Menteri Perdagangan, maka juga akan kita lakukan pemeriksaan terhadap menteri tersebut. Ya, jadi kita ikuti proses. Tahapan pertama ini menjadi sedang konsentrasi di hal-hal yang menjadi kepentingan, ya, prioritas. Nanti kita lihat proses kedua dan tahapan ketiga. Ya, silakan yang lain. Ini dulu, di depan dulu. Nanti ya, sabar. Silakan, Mbak. Selamat siang, Pak. Saya Bunda dari wartawan.com. Ya. Pertama saya mau nanya ini, Pak. Ini asosiasi minta Kejagung melepas 3 orang tersangka dari produsen minyak goreng yang jadi tersangka, Pak. Karena menurut mereka tidak mungkin produsen tidak patuh DMO. Yang kedua, Pak, di pasal, kan tadi Bapak bilang 4 tersangka ini disangkakan pasal 2, pasal 3 UU Tipikor. Ini juga kan ada klausul pasal 2 ayat 2
saya jelaskan. Kalau yang pertanyaan kedua, saya tidak jawab lagi nih, karena saya sudah jawab tadi ya. Apakah ini nanti arah ke sana atau tidak? Ini panjang kalau saya jelaskan mengenai kebijakan ke depan mengenai bagaimana Visus Kejaksaan Agung ini akan melakukan penegakan hukum di Tipikor yang konsep baru. Ini nanti panjang. Ya, termasuk salah satu kebijakan itu nanti akan melakukan hukuman yang berat terhadap pelaku-pelaku yang kita lihat dalam kualifikasi tindak pidana korupsi yang akan kita tentukan kriterianya, termasuk salah satunya dalam kondisi-kondisi negara sulit itu. Jadi saya tidak jawab. Kemudian mengenai asosiasi ya, ini termasuk saya jelaskan juga, banyak juga teman-teman menanyakan kenapa ada yang jabatannya komisaris, ada yang manajer, ya satu lagi ada yang direktur ya. Sekali lagi kita sampaikan bahwa dari alat bukti maka dipastikan yang berperan terjadi tindak pidana adalah mereka yang sudah kita tersangkakan. Kita tidak melihat dari sisi jabatan di korporasi, tetapi pidana adalah menyangkut apa yang dia lakukan dalam perbuatan pidana tersebut secara utuh. Jadi tidak melihat jabatan karena dia yang berperan. Apa perannya? Ada yang melakukan hubungan, yang melakukan percakapan, pengurusan, material itu sudah ditemukan oleh penyidik sehingga penyidik berani menentukan mereka lah yang kita mintai pertanggungjawaban. Ya, itu ya. Oke ya, itu lagi nih Ya, Pak. yang pakai masker putih. Ya, saya Niko dari area Kompas, Pak. Ya. Itu beberapa pimpinan KPK kan menyebut sedang menelusuri kasus ini juga minyak goreng. Nah itu apakah sudah ada supervisi dari KPK atau mungkin bersama entah penegak hukum gitu terkait kasus ini? Sementara ini belum ada ya. Yang jelas kita melakukan sejak awal memang sudah kita ada perintah Jaksa Agung. Seperti yang saya sampaikan secara umum yang menyangkut kebijakan pemerintah terkait kepentingan bangsa, kita pasti hadir. Termasuk salah satu ada minyak goreng ini sejak lama sudah kita cermati sehingga ketika ada kelangkaan kita dapat cepat melakukan penyidikan. Hanya 2 minggu ya, 2 minggu kita sudah menetapkan siapa pelaku. Ya, jadi saya rasa itu ya, yang baik. Yang baju merah silakan. Pak, ini Pak, saya dari Alinea ingin bertanya untuk korporasi sendiri Pak, apakah masih ada kemungkinan untuk penetapan tersangkanya di korporasi sendiri Pak? Jadi dari segi korporasi itu yang kedua, untuk dugaan suap dan gratifikasi kan saat ini dugaannya soal kemarin Pak IWW. Tapi apakah dalam sejarahnya sampai ke bawah itu juga ada kemungkinan Pak mereka juga terima dugaan suap itu? Dalam proses penyidikan khususnya di Gedung Bundar dapat saya sampaikan bahwa kita sudah WBBM dan ada mekanisme yang mengatur itu. Kita menjaga bagaimana independensi rekan-rekan penyidik dalam melakukan pengumpulan dan penguatan pembuktian. Oleh karena itu, ketika ditanya apakah ini korporasi atau tersangka lain, ini sangat tergantung dalam alat bukti dan mekanisme yang ada di kita selalu dilakukan expose dengan hadir lengkap pejabat utama. Dari situlah nanti kita akan pastikan, ya. Jadi ditanya korporasi mungkin atau tidak, ya dari alat bukti nanti. Tidak tentu kemungkinan korporasi juga akan kita tersangkakan apabila alat bukti cukup kuat untuk itu, ya. Kemudian juga pengembangan suap atau gratifikasi siapa saja. Nah ini dalam penelusuran yang saya sampaikan ini melibatkan tidak saja penyidik tetapi banyak teman-teman lain yang di luar kejaksaan juga kita minta bantuan. Ya. Itu ada yang lain? Silakan yang di depan. Nih. Nah, taruh dulu Mas, yang di depan nih. Nanti. Heri kita di majalah Tempo. Kalau saya melihat dari penjelasan paparan Pak Jambaru ya, saya melihat materi sangkaannya itu belum cukup clear terkait dengan unsur pidana apa sebenarnya yang ingin disangkakan. Kalau hanya sebatas menerbitkan kuota penambahan kuota izin ekspor, tidak melakukan pengawasan secara memadai, saya melihat yang cukup terang di situ ada persoalan administratif, bukan pidananya. Karena tidak dengan serta-merta kita bisa menyimpulkan bahwa ada mens rea, niat jahat dari seorang pejabat di Kemendak untuk melakukan penerbitan. Nah, mungkin bisa
perjelas lebih rinci sebenarnya apa yang menjadi materi sangkaan, unsur pidananya di mana, apakah misalnya di balik penerbitan izin itu kemudian ada komunikasi antara Pak Dirjen dengan beberapa pengusaha untuk bersekongkol, dan dalam tanda kutip katakanlah kalau memang ada kewajiban untuk melakukan monitoring, karena selama ini juga Kemendak nyaris tidak melakukan pengawasan seperti itu secara ketat terhadap distribusi minyak goreng. Bayangkan berapa juta liter yang diproduksi oleh para produsen minyak goreng itu selama setahun gitu kan. Nah yang kedua adalah terkait dengan pasal 2 pasal 3 itu kan mendudukkan persoalan di masalah kerugian negara dan perekonomian negara gitu. Apakah kerugian yang negara yang dimaksud dalam kasus ini adalah terkait dengan pemberian subsidi yang sudah dilakukan pemerintah, yang itu kemudian menjadi materi pemeriksaan BPKP? Kalau iya, mungkin bisa diperjelas berapa besarannya yang sudah digelontorkan. Terima kasih Pak. Saya rasa tadi sudah jelas ya, bahwa yang kita sangkakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Nah ini undang-undang tipikor ya. Apa perbuatannya? Nah ini perbuatan adalah ketika pengajuan untuk izin ekspor ya, persetujuan ekspor atau disebut PE singkatannya, maka ada kewajiban 20%. Kita melihat ya, apakah ada fakta atau alat bukti bahwa satu, pemberian PE tersebut ya memang tersangka mengetahui kelangkaan tersebut. Bisa dipahami ya? Kalau dia mengetahui kelangkaan tersebut, dia mengetahui DMO tersebut tidak ada, maka PE tersebut dikeluarkan, maka ada dua. Yang kedua, apa motifnya? Nah itu yang saya sampaikan tadi, bahwa ini ada bukti elektronik, kemudian ini sedang ditelusuri, yang butuh waktu. Saya pun tidak bisa menyampaikan secara vulgar karena ini menjadi kepentingan penyidik dalam proses pengungkapannya. Nah tetapi seperti itu prosesnya ya. Itu yang mengenai ya. Jadi ketika ini diizinkan tidak saja untuk pemenuhan DMO, tetapi ada beberapa syarat-syarat harus dipenuhi. Nah syarat-syarat ini juga yang menjadi ya salah satu alat bukti yang dipegang penyidik. Kira-kira paham nggak kawan-kawan atas kesengajaan yang dilakukan? Kira-kira seperti itu. Tadi sudah dijelaskan juga ada BBE ya. Tadi didalami semua. Kemudian mengenai tadi, apakah ini kerugian negara konkret seperti apa? Tentu penyidik sebelum menetapkan ini sudah ada juga pegang keterangan ahli mengenai perekonomian negara. Yang saya sebut kualifikasi sangkaan awal pasal 2 dan pasal 3 ini kualifikasi di kerugian perekonomian negara. Ada pertanyaan, bagaimana kerugian negaranya Pak? Mengenai BLT, mengenai subsidi atau yang lain. Nah seperti yang saya sampaikan bahwa kemarin baru ada lakukan pembahasan antara auditor dengan penyidik. Nah ini nanti akan kita konkretkan karena ini butuh waktu. Ya. Ada lagi? Saya kira itu ya. Ada lagi? Lagi dua penanya aja, ini sudah nanya tadi. Belum? Pojok kanan nih. Pojok. Pertama, saya menanyakan apakah penyidik Bunda itu akan mengambil alih penanganan kasus minyak goreng yang dilakukan. Karena DKI yang awalnya melakukan penyelidikan, akhirnya menyerahkan ke Bea Cukai, akhirnya melakukan penyelidikan lagi, juga. Adakah kemungkinan untuk diambil alih di sini? Dan ada kaitannya dengan penanganan perkara yang kita ditangani tidak terpusat di gedung kita gitu. Yang pertama saya jelaskan untuk kaitan ya sampai saat ini belum kita lihat itu. Kalau pengendalian tentu seluruh Indonesia memang dalam kendali Jampisus. Tetapi untuk bobot kita melihat Kejaksaan Tinggi DKI progres sudah cukup baik. Nah kalau dipertanyakan tadi, yang dapat saya jelaskan
itu bahwa memang apa yang menjadi kewajiban-kewajiban masih dalam domain bea cukai itu diserahkan. Tetapi untuk kaitan kejahatan tipikornya memang sekarang sedang disidik oleh rekan-rekan tidak peduli. Ya, itu ya. Saya buka lagi satu pertanyaan aja karena sudah mau jam 2 ini. Satu pertanyaan. Ya ini dah. Kalau yang terdekat. Pertama saya Ella dari Kontan. Ini Pak, saya mau tanya, Maki kan baru saja rilis buat para produsen ini dicabut aja izin ekspornya. Nah itu gimana Pak tanggapannya? Silakan. Jadi seperti saya sampaikan, ini nanti dalam pertimbangan-pertimbangan terutama di penuntutan, termasuk tadi korporasi, itu pasti akan arahnya ke sana nanti menjadi pertimbangan khusus. Ya, hak-hak pencabutan juga ada dan ini nanti kita pertimbangkan ya. Ada yang lain? Saya kira itu ya. Ada diberikan kesempatan lagi satu kali. Pak Jabisius. Satu lagi. Sebentar. Ini. Ini udah muter dari sana dia ke sini. Maju. Pertanyaan saya tadi kan Bapak di awal menyebutkan ada 10 tempat sudah digeledah kalau nggak salah. Itu mungkin bisa dijelaskan Pak apa aja. Lalu terkait dirjen imigrasi apakah sudah ditemukan menerima sesuatu atau mendapat keuntungan tertentu dari penerbitan Pertanyaan kedua dulu, tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau untuk pengembangan pasal terkait gratifikasi atau suap ini masih di dalam, sehingga belum dapat kami menyampaikan secara vulgar ya, bagaimana proses ketika pengajuan tidak memenuhi syarat-syarat ya yang menjadi pertimbangan dan sudah ditentukan untuk terbit PI. Apakah ini motifnya karena terima suap? Ya, ini sudah kita dalam untuk pasal-pasal pengembangan. Kemudian yang pertanyaan tadi mengenai tempat-tempat penggeledahan, ini ada beberapa kantor ya. Di 10 itu ada kantor-kantor terkait kegiatan usaha dari 3 pihak swasta ya. Pihak swasta yang sudah kita tersangkakan. Kemudian ada juga rumah si tersangka ISW ya, juga ada tentunya kantor yang terkait dengan Kementerian Perdagangan. Lokasinya Pak? Lokasi ada yang di Batam, Medan, Surabaya ya. Clear ya? Saya kira itu ya pertemuan pada siang hari ini. Mungkin nanti perkembangan lebih lanjut kita akan rilis kembali di hari-hari berikutnya. Teman-teman wartawan harap bersabar dan terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi, Om salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih ya.